Tujuan city tour kita selanjutnya adalah TPA Manggar yang terletak di Jalan Proklamasi RT 36 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Selatan. Panitia survei kali ini dibantu oleh pengawas dari UPT TPA Manggar, yaitu Bapak Suyono. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda soleh-soleha. Kita lanjut lagi hari ini di mana Pak? Di TPA Akhir Pengelola Sampah Kota Manggar, itu UPTD TPA Sampah Manggar. UPTD TPA Sampah Manggar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam. Ananda semua, kita mulai belajar sampah hari ini. Kira-kira apa ya sampah itu? Iya benar, sampah adalah segala sesuatu hasil dari sebuah kegiatan. Sampah yang berasal dari Balikpapan diangkut menuju ke TPA Manggar menggunakan truk-truk besar seperti dump truck, bahkan juga ada sampah pribadi yang menggunakan semacam mobil pick up. Lalu kendaraan-kendaraan yang mengangkut sampah tadi ditimbang terlebih dahulu bersama dengan muatan sampah yang dibawa. Setelah melalui timbangan, maka dump truck akan menuju tempat penimbunan sampah yang disebut dengan sanitary landfill. Setelah sampai di sanitary landfill, maka dump truck akan menumpahkan sampahnya. Namun di sana juga ada alat berat semacam ekskavator yang akan membantu mengeluarkan sampah-sampah yang angkut. Setelah semua sampah dikeluarkan, maka kendaraan-kendaraan yang mengangkut sampah tadi akan kembali menuju tempat penimbangan lagi untuk diketahui berat kendaraannya tanpa muatan sampah. Ananda soleh-soleha, dengarkan? Itu mesin apa? Ya, itu benar, itu dump truck ya yang ngangkat-ngangkat sampah. Sampahnya dari mana aja nih Pak Yono? Dari pasar. Dari pasar. Sumber sampah dari Pasar Pandansari, Pasar Pelandasan, Pasar Baru, Pinggan, Pasar Baru. Nah seperti ini dibawa oleh truk-truk. Itu truknya masih ada ya, truknya masih ada, baru selesai memuat sampah di drop. Nah, kemudian diatur. Silakan Pak Yono. Ini landfill. Landfill. Ini landfillnya bermanfaat untuk menumpukan sampah dan kita kelola. Yang pertama adalah untuk mengambilkan gas metan. Nah ini ada 3 zona Bu. Zona 5 sudah terpenuhi dengan sampah. Berapa nih Pak? Zona 5 ada burung-burungnya itu Bu. Lihat ya nak, ada burung nak, luar biasa. Ini udah setinggi kurang lebih berapa meter? 15 meter. Jadi harus dilihat ya, harus baru zona baru lagi yang ini. Nanti ini penuh, pindah lagi ke depan lagi. Masya Allah. Bau sampah? Tidak ada baunya. Kenapa ya? Ya, teknologi yang digunakan yang disebut sanitary landfill dikenal mampu menghancurkan sampah dengan baik. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka sebelum sampah ditimbun, di bawahnya telah dialasi oleh terpal yang kedap air, sehingga sampah tidak mencemari tanah di sekitar daerah ini. Kemudian, air lindi yang dihasilkan oleh sampah dialirkan menuju pipa-pipa. Kemudian, air lindi tersebut nantinya diolah dihasilkan menjadi gas metana. Dan gas metana itu dapat dimanfaatkan warga sekitar TPA untuk memasak karena dapat sebagai bahan bakar kompor gas. Kenapa harus diproses Pak air dari sampahnya itu Pak? Kalau kita proses, karena yang pertama mencemari air lingkungan masyarakat, yang kedua ini sebagai dampak nanti kesehatan bagi warga yang ada di sekitar hubungan air air lindi. Karena di sini ada kolam sana Bu, itu kolamnya itu banyak. Pertama untuk air lindi masih murni, yang kedua anaerob itu untuk diambil gasnya, yang ketiga provokatif yang panjang ini, terus yang ada di sana itu pengadukan Bu, pengadukan itu sudah bersih, tidak ada bau.
Nah, kita buang ke ipal itu Bu, yang di sana itu. Itu ada sudah hidup ikan. Kalau sudah hidup ikan berarti sudah bisa kita buang ke masyarakat. Sudah aman. Aman di masyarakat, tidak mencemari lingkungan sekitar TPA. Ini kita memang agak berat tugas saya di ipal karena ini mengalami proses pembuangan air lindinya Bu. Ini Masih ingat ya air lindi itu apa ya? Iya benar sekali, air lindi adalah air yang dihasilkan oleh sampah. Ya, dan itu bisa mencemari kalau dibiarkan mengalir begitu saja. Karena itu dikelola lagi di sini yang tadi namanya IPAL. Jadi ini masuk dalam pengelolaan sampah setelah tadi di landfill, ditimbun. Kita lanjut lagi Pak. Air lindi yang dihasilkan oleh sampah selanjutnya dikelola di IPAL. Apa itu IPAL? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya, pembuatan gas metan untuk kompor. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa air lindi yang dihasilkan oleh sampah ditampung kemudian dialiri lewat pipa-pipa. Dari pipa-pipa itulah kemudian dikumpulkan sehingga terbentuk gas metan. Gas metan yang siap akan dialiri menuju pipa-pipa rumah warga untuk keperluan memasak. ini kita manfaatkan gas metan adalah untuk digunakan perebusan air. Bisa bikin kopi, bisa masak-masak. Dan gas metan ini sudah kita gunakan ke warga kurang lebih 140 untuk masak. Dari sampah gas metan itu Pak ya? Dari sampah gas metan Semua itu. gas metan, maaf semua sampah Pak ya, baik organik maupun anorganik. Masuk di situ Bu, Mas, karena di titik 1 ini sudah dimanfaatkan kurang lebih 140 kakak kepala keluarga yang kita manfaatkan untuk warga sekitar TPA. Ya, ini yang kita manfaatkan. Jadi on off-nya bagaimana? Mati? Mati gampang aja Bu, Pakai ini keran ya? seperti aliran air aja Bu, ini mati nih. Nah, ini kalau kita nyalakan sama Bu, nih kita coba praktekkan. Nah, ini gasnya besar, sangat besar. Ini gasnya, nah. Ini Ada gas. baunya sampah nggak Pak di situ? Nggak ada Bu, ini Tidak sudah ada ya? dihabis, dibakar, sudah kehampasnya dibakar sudah Bu, nah, nggak ada bau. Aman. Aman, nggak ada bau. dan tidak ada seperti inilah kekuatan gas metan ini Bu, artinya bukan seperti LPG. Kalau LPG kalau misalnya ini terbakar meledak Bu, kalau ini enggak Bu, ini dimati kayak gini aja Bu, enggak apa, kayak air. Nah ini kecilin kayak air Bu. Siap Pak. Siap, ya. Alhamdulillah luar biasa ya anak-anak. Ikut, yang pertama pembagian ini kita alirkan dan kita manfaatkan 2 RT sekitar lingkungan RT 36 sama 61. Ini manfaatnya untuk membagi gas Bu, baik itu untuk TPA, baik untuk warga di sini. Nah ini hasilnya dari zona 5 Mas Jan. Zona 2 kita punya ini Bu, punya semboyan lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Sampah yang dibedakan menjadi 2, organik dan anorganik, maka pengelolaannya pun berbeda. Sampah organik contohnya dapat dibuat menjadi pupuk kompos. Di TPA Manggarai ini, pengelolaan pupuk kompos dapat kita simak berikut ini. Ini kita bikin kompos di TPA, bahwa itu ada bahan-bahannya itu baik, itu tadi sekitar kita, rumput bisa dipakai untuk kompos dan undang. Ketepatan di wilayah Manggarai itu ada undang Bu, itu sangat protein sangat tinggi, dan ini setelah undang kita ini Bu, kita proses ini, kita fermentasikan ada sekitar ini. Ini Bu, fermentasikan ini sudah jadi pupuk nih Bu, ini fermentasikan, yang sana kita jemur Bu, ini ada penjemuran juga, ini penjemuran proses kita angkut ini Bu, ayo kita ke atas dalam proses terakhir pembuatan kompos. Ibu, kita naik ke atas sana. Hasil dari kita pencacahan dan penjemuran dan fermentasi, dan kita di sini produksi pupuk Bu. Nah ini pupuknya yang tadi kita hasilkan tadi Bu, ini yang kita
jemur. Iya. Setelah berapa hari ini jadi begini Pak? Ya ini kurang lebih penjemuran kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Nah, kita proses. Ini pupuknya TPA. Kita jual. Kita ada perwali. Perwalinya 1 karung kita ikut perwali. Kalau curahan 1.000. 1.000 1 karung? 1 kilonya Bu. 1 Kalau kilo. yang untuk perwalinya 2.500. Ternyata di TPA Manggar juga ada wahana bermain dan edukasi loh. Yuk kita keliling dulu. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di separator gas metan. Pak, tolong Pak, ada berapa macam jenis sampah Pak? Jenis sampah yang ada di TPA Patangguapan adalah yang pertama adalah organik Sampah dan organik, refund organik itu baik yang bisa dikelola untuk gas metan adalah organik. sampah yang- organik dan yang anorganik. anorganik. Yang ini yang metan sampah Metan organik. sampah organik. Baik, kita lanjut lihat di atas ya Pak ya. Silakan, bagaimana. Nonggo, silakan. Pak Yono minta tolong dijelaskan. Ini tempat apa ya yang di atas nih bagus nih seperti ban-ban ya. Nah, ini tempat untuk berkumpul anak-anak Bu untuk mengevaluasi hasil yang timbul di lapangan, masalah TPA-nya atau landfillnya atau komposnya yang berada di TPA dia Bu. Nanti akhir evaluasi di sini. Tempat diskusi, Diskusi, ya. evaluasi tentang Tentang yang ada di TPA Manggar. Iya. Oke. Baik, kalau yang bilik kecil itu Pak apa? Anak Video kecil kecil ini kalau kita bahasa orang kafe Bu, kalau kita warung lah istilahnya. Luar biasa. Warung kalau kita Ada bahasanya. warung, ada kafe, tempat santai ya Pak Tempat ya. santai, ini tempat santai Bu. Yang dimanfaatkan ini ban Bu ini. Oh, Nah, ban. yang kita manfaatkan ini limbah Bu. Limbah. Limbah kita manfaatkan Limbah untuk tempat anorganik. ya. Tadi Ban lo- organik ini dimanfaatkan untuk ini salah satu pengolahnya Jadi Bu. meja ya Pak Jadi ya. meja, Kemudian batang kayunya batang jadi kayu kursi. bisa manfaatkan Bu. Kemudian kalau ruangan ini Pak, ini apa nih? TPA, Manggar, ini- ruang sauna. Ruangan sauna ini bermaksud tugasnya membantu karyawan kita kok masalah kesehatan karena kita ini berkecimpung dengan sampah. Nah masuk di sini disterilkan supaya tidak ada bakteri masuk di baju dan pulang itu harum Bu. Nanti istrinya kaget tuh. Di rumah Pak dari mana begitu. Memang itu untuk kesehatan Bu memang. Baik, terima kasih Bapak. Demikian pembelajaran kita di TPA Manggar kali ini. Mulai dari pemrosesan sampah, pengelolaan sampah menjadi gas metan, dan sarana fasilitas yang terdapat di sekitar TPA Manggar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.